Hello, good morning all. How are you today? Welcome back with me, Membarus, in English class. I hope today you are still in good condition. And for today, we are going to learn about describing things. Selamat pagi semua, apa kabarnya hari ini? Mem harap kamu semua tetap dalam keadaan yang baik. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Membarus. Dan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mendeskripsikan sebuah benda. And before we start, I want to tell you about the goals of our material today. Sebelum kita mulai, Mem akan memberitahukan dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif tentang benda. Selanjutnya, peserta didik dapat menangkap makna secara kontekstual terkait teks deskriptif tentang benda. Sebelum kita masuk bagaimana cara menjelaskan sebuah benda, maka Mem akan memberikan kamu beberapa contoh. Yang pertama adalah gambar gelang. How does this bracelet look? Bagaimana penampilan dari gelang ini? It is beautiful. Gelang ini cantik. It looks shiny. Kelihatan mengkilap. Dan it looks expensive. Dari penampilannya, pasti gelang ini kelihatan mahal. Selanjutnya, bagaimana bentuk rumah ini? Atau bagaimana penampilan rumah ini? How does this house look? It looks cozy. Kelihatannya rumah ini nyaman. It is simple, sederhana, and it is small. Rumah ini kecil. Bagaimana cara kita untuk mendeskripsikan sebuah benda? Ada beberapa langkah-langkah yang harus kita berikan pada saat kita ingin menjelaskan sebuah benda. Langkah-langkah tersebut adalah pada saat kamu ingin menjelaskan sebuah benda, maka kamu harus menjelaskan material atau benda tersebut terbuat dari apa. Kemudian size, ukuran benda tersebut. Selanjutnya kamu boleh jelaskan shape atau bentuknya. Kemudian color, warnanya. Weight, beratnya. Kemudian texture, teksturnya. Kemudian age, apakah benda tersebut modern atau benda tersebut kuno gitu ya. Kemudian condition, kondisinya seperti apa. Kemudian opinion, pendapat kamu tentang benda tersebut. Dan yang terakhir adalah function atau fungsi dari benda tersebut. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan apa saja yang mau kita jelaskan pada saat kita ingin memberitahukan tentang material, size, shape, dan yang lain sebagainya. Yang pertama kita masuk dulu ke material. Yang pertama yang mau kita jelaskan dari benda tersebut adalah materialnya atau terbuat dari apanya benda tersebut. Biasanya dalam deskriptif teks yang berhubungan dengan material sering muncul pertanyaan what is it made of? Terbuat dari apa benda ini? It is made of wood, plastic, stone, rubber, dan yang lain-lain sebagainya yang sudah Mem tuliskan di PowerPoint kita. Nah, misalnya kamu punya boneka. Boneka itu terbuat dari apa? Boleh terbuat dari katun, boleh terbuat dari karet, atau mungkin boleh terbuat dari kayu. Bisa ya? Selanjutnya, kita masuk ke size, bentuk dari benda tersebut. How big is it? Seberapa besar? Mungkin boneka kamu itu besar, atau mungkin juga ukurannya itu kecil, tiny. Selanjutnya yang mau kita jelaskan dari benda tersebut adalah shape, bentuknya. What does it look like? Seperti apa bentuknya? Maka biasanya kita buat it is. It is triangle, square, semicircle, rectangle, circle. Jadi
Ada boneka yang bentuknya bulat atau ada boneka yang bentuknya segitiga gitu ya. Nah, apalagi yang mau kita jelaskan? Yang mau kita jelaskan adalah warnanya. What color is it? Warnanya apa? It is red, blue, dan yang lain sebagainya. Misal, boneka kamu itu warnanya merah, atau boneka kamu itu warnanya biru. Kita masuk dalam menjelaskan weight-nya, beratnya. What does it weigh? Oke, it is heavy atau light. Apakah boneka kamu itu agak berat atau boneka kamu itu ringan? Kita masuk ke tekstur. Tekstur dari boneka kamu itu seperti apa? What is its texture? Maaf ya, made of-nya kamu hilangkan menjadi it is titik-titik. It is smooth, or it is soft, or it is rough. Jadi, apakah boneka kamu itu halus atau boneka kamu itu teksturnya kasar? Mungkin boneka kamu itu teksturnya lembut atau mungkin boneka kamu itu teksturnya halus. Nah, selanjutnya yang mau kita jelaskan lagi tentang benda yang kamu punya adalah usianya. Bukan ditanya umurnya ya, tapi misalnya apakah benda yang kamu punya itu kelihatan modern atau tua atau antik gitu ya. Jadi kamu boleh bilang it is new, boneka yang kamu punya itu baru, atau boneka yang kamu punya itu ancient, kuno. Ada kan boneka kuno? Kita masuk dalam menjelaskan kondisi dari benda yang kita mau jelaskan. Jadi kita bisa menjelaskan dengan kata it is clean, kondisinya mungkin bersih, atau mungkin kondisinya tidy, it is tidy, kotor gitu ya, atau kondisinya nyaman, rumah kamu kondisinya nyaman, it is comfortable. Nah, kita masuk ke opinion. Oke, di dalam opinion kamu dapat meletakkan kata it is luxurious. Jadi misalnya benda yang kamu punya itu mewah atau benda yang kamu punya itu mungkin expensive, mahal. Atau mungkin pendapat yang lain, benda yang kamu punya itu adalah cute atau manis. Nah, yang terakhir tentang function atau fungsi dari benda tersebut. What it is used for. Apa kegunaannya? It is used. Oke, use-nya pakai D. It is used for, misal pencil. It is used for writing or drawing. Pensil itu digunakan atau berfungsi untuk menulis dan menggambar. Sunglasses itu kacamata. It is used for protecting eyes from ultraviolet radiation. Jadi kacamata itu digunakan untuk melindungi mata dari radiasi ultraviolet. Nah, di sini Mem mengulangi kembali tentang apa itu description. A description is a text which describes a particular person, place, or thing. Jadi description itu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan orang boleh, tempat ataupun benda. Nah, biasanya description usually use simple present. Jadi biasanya teks dalam description dibuat dalam bentuk simple present tense. Apa rumus simple present tense? Mem sudah ajarkan. Dan the structure of a description, susunan dari teks deskripsi itu adalah identification, kemudian description. Identifikasinya dan selanjutnya adalah deskripsinya. Selanjutnya, what are identification and description consist of? Identifikasi dan deskripsi itu terdiri dari apa saja? Identification identifies the thing to describe. Jadi identification itu adalah yang sudah Mem jelaskan sebelumnya, mengidentifikasi tentang benda yang mau dijelaskan. Description describes parts, qualities, characteristic,
of the person or something that is described. Jadi description itu menjelaskan bagian atau kualitas atau karakter dari orang atau benda yang mau kita jelaskan. Jadi di sini kita ingin membuat yang namanya description of thing. Jadi di dalam deskripsinya berisi tentang seperti yang menjelaskan tadi di awal, berisi tentang materialnya, berisi tentang teksturnya, ataupun berisi tentang colornya. Nah, di situ kita jelaskan dalam description-nya. Nah, di sini ada teks, contoh dari teks tentang menjelaskan sebuah benda atau descriptive text of thing. Oke, di sini ada gambar ransel. Oke, my new backpack. I have a new backpack. Its colors are red and gray. Nah, di sini dia menjelaskan tentang warnanya. I always bring it when I go to school. It is made of strong fabric. Oke. Nah, di sini dia menjelaskan tentang what is it made of. Jadi dia menjelaskan tentang materialnya. There are some parts of my backpack. The first is the pocket. I put my money and my card library card in the pocket. Di sini dia menjelaskan tentang kegunaan dari tas ini. The second part is the main part. I put my books and pencil case in this part. The third part is a small pocket at the left side of the backpack. I keep a bottle of water in this pocket. Di dalam teks ini yang menjadi identification adalah alinea yang pertama. Kemudian alinea yang kedua adalah description. Sampai di sini paham? Yes, Mem harap kamu semua paham tentang bagaimana cara kita untuk menjelaskan sebuah benda. Mem ulang kembali, pada saat kamu ingin menjelaskan sebuah benda, kamu boleh jelaskan dulu mulai dari materialnya, kamu boleh jelaskan dari kegunaannya dulu, atau kamu boleh jelaskan warnanya, kemudian yang lain-lain yang kamu rasa perlu jelaskan tentang benda tersebut. Oke, terima kasih. For today, I think until here our lesson, and I hope you can understand about our material today. Saya harap kamu bisa mengerti tentang materi kita hari ini, dan sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. I hope you can finish your work. Saya harap kamu dapat menyelesaikan tugas kita hari ini. Dan tugas kamu hari ini adalah menerjemahkan teks tentang describing thing.